kenapa sih zaman sekarang masih ada negara yang berperang? Padahal kan sudah ada organisasi PBB, sudah ada hukum internasional, dan diplomasi. Nah, semua itu dapat dibahas dengan teori realisme. Mari kita simak berikut ini. Apa sih asumsi dasar realisme dalam hubungan internasional? Realisme dalam hubungan internasional menekankan sifat yang anarkis, di mana tidak ada otoritas tertinggi selain negara, di mana negara dituntut untuk survival demi kepentingan negaranya masing-masing. Bagaimana sih cara pandang realisme terhadap organisasi internasional dan struktur internasional? Jadi karena realisme itu adalah aktor yang dominan, sehingga peran dari organisasi internasional dan struktur internasional itu terbatas. Sehingga dalam hal ini, hal itu menjadi arena kompetisi untuk menentukan siapa sih yang paling berkuasa dalam realisme. Konsep kunci dari realisme: power, balance of power, national interest, security, dan self-help. Kemampuan ini dimiliki negara untuk menghadapi ancaman karena tidak ada jaminan dari negara lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh dari realisme itu sendiri. Yang pertama ada Hans Morgenthau. Hans Morgenthau mengatakan bahwa hubungan antar negara itu pada dasarnya adalah soal kekuasaan. Selanjutnya adalah Thucydides. Thucydides itu terkenal dengan konsep security dilemma, yang dimana negara berperang karena takut negara lain menjadi lebih kuat, ingin dihormati, dan ingin menjaga kepentingannya sendiri. Dan yang terakhir ada Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli terkenal dengan karyanya yang berjudul The Prince. Menurut Niccolo Machiavelli, politik bersifat power politics, di mana pemimpin harus mengutamakan kekuasaan dan stabilitas negara, bahkan jika harus mengabaikan moral. Coba kita ambil contoh konflik antara Rusia dan Ukraina. Kalau pakai kacamata realisme, sistem internasional itu anarki. Tidak ada otoritas tertinggi yang bisa menjamin keamanan negara. Jadi, negara itu aktor rasional yang hanya fokus untuk bertahan hidup atau menjaga kepentingannya sendiri. Ukraina merasa posisinya terancam, sehingga ia berusaha meningkatkan keamanannya dengan mendekat ke NATO. Tapi dari sudut pandang Rusia, langkah tersebut dianggap sebagai ancaman. Nah, disinilah muncul konsep security dilemma, di mana satu negara ingin defensif atau menjaga keamanannya, tapi dari negara lain merasa ini sebagai ancaman. Sebagai great power regional, Rusia punya kepentingan mempertahankan wilayah pengaruhnya dan wilayah penyangga. Sementara dukungan Barat ke Ukraina juga bisa dibaca sebagai upaya menjaga balance of power, bukan semata soal nilai demokrasi. Jadi lewat contoh ini, realisme nunjukin bahwa politik internasional lebih banyak digerakkan oleh kalkulasi kekuasaan dan keamanan, bukan idealisme atau norma internasional. Dan bagian perbedaan ini kami membedakan teori yang kami pilih dengan teori liberalisme. Kedua teori ini paling sering dibedakan karena keduanya merupakan teori paling utama dan paling berpengaruh dalam segi hubungan internasional. Keduanya memiliki asumsi dasar yang sangat kontras mengenai bagaimana mereka memahami politik internasional. Dan bahkan perdebatan keduanya sampai menjadi great debate pertama dalam segi hubungan internasional. Salah satu perbedaan yang paling mencolok di antara keduanya adalah bagaimana mereka memahami sistem internasional anarki dan rasionalitas negara. Realisme menganggap negara adalah sebagai aktor yang rasional yang hidup dalam sistem internasional anarki cenderung akan lebih mementingkan kepentingan internasional sendiri dan tidak percaya terhadap negara atau aktor lain karena adanya ketidakpastian dalam sistem internasional yang anarki. Sedangkan liberalisme lebih optimis tentang kerjasama internasional. Mereka menganggap negara sebagai aktor yang rasional bisa membentuk institusi internasional untuk meredam ketidakpastian dan mencegah konflik terjadi dengan menciptakan interdependensi antar negara. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan realisme dan liberalisme. Kesimpulannya adalah realisme memandang hubungan internasional sebagai sistem anarkis, di mana negara bertindak rasional untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasionalnya. Negara adalah aktor utama, sementara politik internasional didorong oleh persaingan kekuasaan, bukan nilai moral atau norma. Contoh konflik Rusia-Ukraina menunjukkan bagaimana kepentingan keamanan, keseimbangan kekuatan, dan security dilemma lebih menentukan perilaku negara dibanding idealisme. Dibandingkan liberalisme yang lebih optimis terhadap kerjasama dan institusi internasional, realisme lebih pesimis dan menekankan kekuatan material serta survival sebagai faktor utama dalam hubungan internasional.